Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amadu. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah Allah izinkan kita berada di taman surga. Coba sekarang ditanya semuanya ya, semuanya para santri, semua wali santri, bapak ibu jamaah di seluruh Indonesia, yang punya dosa tolong menjawab, yang tidak punya jangan menjawab, yang punya saja. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Ya. Yang nggak punya jangan jawab. Kira-kira punya apa tidak? Ini tadi nggak jawab ya? Bang? Punya, Masya Allah. Akil? Pak D? Punya? Siapa yang punya dosa yang ikut hari ini, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Innama tunziru manittaba'al dzikra, ayat 11 Selasa yang lalu. Coba bersama-sama. Innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang ikut pengajian, yang mendengarkan tausiah dari Allah, tausiah Rabbani, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, orang yang datang seperti di pengajian ini, beri kabar gembira, fabashshirhu bimaghfirah, dosanya diampuni. Ini yang menyebabkan Abi rindu hari Selasa. Padahal hari Senin kemarin semua dosa umat Islam sedunia, bukan hanya di Indonesia, sedunia diampuni oleh Allah. Selasa sekarang kita diampuni lagi, Kamis besok diampuni lagi. Yang tidak diampuni hanya 2 orang. Yang tidak diampuni hanya 2 orang, yaitu orang yang marah-marahan dengan orang lain. Orang yang bermusuhannya bukan karena agama, bukan karena membela agama, tapi karena pribadinya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, tunggu wahai para malaikat sampai hari Senin. Kalau dia sudah damai, aku ampuni dosanya. Kalau belum, tunggu sampai hari Kamis. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Senin kemarin dosa kita diampuni oleh Allah. Hari ini berarti Senin kemarin dengan sekarang udah dosa lagi kita nih, Masya Allah, udah banyak dosa lagi. Kira-kira ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih Pak Parjo, mudah-mudahan hari ini sudah diampuni oleh Allah. Ayatnya kita baca lagi, ayat 11. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terusnya
Fabashshirhu bimaghfirah, berikan kabar gembira dengan ampunan. Bukan hanya itu, wa ajrin karim, dan surga. Ini yang menyebabkan kita rindu. Kita rindu. Hari ini kita akan lanjutkan ayat 13 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Pelajaran yang sangat berharga untuk seluruh para ustadz, para kiai, para duat, pembela agama. Pada malam hari ini banyak pelajaran yang kita ambil dari surat Yasin. Ayat 13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Berikan satu perumpamaan. Ada satu kampung namanya Antakya yang sekarang daerah Turki, dekat daerah Irak, daerah Turki, daerah Suriah, Antakya. Idh ja'ahal mursalun, di kampung itu datanglah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat utusannya Nabi Isa. Para duat, para ustadz, para kiai, idh arsalna ilaihi musnaini, kami utus kepada mereka dua santri, dua ustadz, dua ulama, dua nabi.
idz arsalna ilaihi musnaini, 2 orang, fakadzabuhuma, mereka mendustakannya. Sudah 2 didustakan, fa'azzazna bi tsalitsin, kami kirim lagi ustadznya, kiainya, nabi yang satu lagi. Faqalu, mereka bertiga mengatakan, inna ilaikum mursalun. Anak-anakku sekalian, para kiai, para ustadz, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Para utusan, para nabi, para ulama itu harus memunculkan ilmunya. Ilmunya harus ditunjukkan. Maka para ulama, para nabi ini, ada 3 utusan ini mengatakan, inna ilaikum mursalun, wahai kaum muslimin, masyarakat, kami adalah utusan Allah. Itu harus diumumkan. Dan ini bukan ujub. Bahkan para nabi itu semuanya begitu. Rasulullah SAW naik Bukit Sofa. Sekali lagi semuanya didoakan mudah-mudahan bisa ke Bukit Sofa untuk sa'i bainas Sofa dan Marwah. Bersama-sama, innas Sofa, innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Rasulullah naik, kemudian dipanggil satu persatu. Kalau bahasa kita, wahai RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, ya Bani Hashim, ya Bani Manaf, ya Bani Fihr. Datang semuanya, kumpul banyak. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya bilang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya bilang bahwa di belakang saya, di belakang gunung ini, di belakang bukit ini ada pasukan ingin menyerang kita, percaya apa tidak? Semuanya mengatakan, kami tidak pernah mendengar, mengetahui engkau bohong Muhammad. Engkau tidak pernah bohong. Artinya percaya. Tolong para santri, ini yang paling mahal amanah. Yang paling mahal ini adalah jujur. Banyak orang pintar, banyak doktor, banyak profesor, banyak kiai masuk penjara, ditangkap oleh KPK. Karena apa? Tidak amanah. Tolong mulai hari ini dan seterusnya, alangkah bahagianya istri amanah, suami amanah, kiai amanah, santri amanah, guru amanah, murid amanah, RT amanah, warganya amanah, semuanya amanah. Presiden amanah, rakyat amanah, menteri amanah. Tidak ada yang masuk penjara, tidak ada yang ditangkap KPK. Rasulullah bilang, percaya apa tidak kalian kalau seandainya saya bilang di belakang saya ini ada pasukan ingin menyerang kita? Semuanya mengatakan, kami percaya karena kami tidak pernah mendengar, mengetahui engkau bohong seumur hidupmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tolong diambil pelajaran. Yang kedua, maaf, kalau ada mamanya DRS Anang. Wah, ini apa? DRS juga ya? Di rumah saja gitu ya, Masya Allah. DRS itu bukan riak. LC, apalagi LC, Masya Allah. Ada nggak LC di sini? Ada LC di sini? LC apa? Lucu-lucu gitu, Masya Allah. Lulusan COVID, subhanallah. Mudah-mudahan semuanya selamat, amin, amin ya. LC itu bisa lulusan COVID sekarang ini. Contohnya saja, setiap bedan itu di tempatnya ditulis bedan. Mengapa? Supaya orang tahu, oh ini tempatnya bedan. Kalau seandainya ada orang yang memerlukan dia, orang yang hamil, orang yang ini memerlukan dia, oh sudah tahu tempatnya. Ada dokter, tulis dokter, praktek sekian. Nah, sekarang diumumkan juga nih, santri abid hafal Quran 30 juz. Tulis. Ini saya ambil dari firman Allah,
faqalu inna ilaikum mursalun. Tolong ya, bukan kita menunjukkan bahwa kita sombong, bukan. Kiai Haji LCMA, ini adalah perintah agama. Faqalu inna ilaikum mursalun. Sekarang ini para artis diumbar di mana-mana. Oleh karena itu inna ilaikum mursalun. Coba nyambil nih ayat 14. Kita baca lagi. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Berhenti di situ. Apa yang dikatakan? Faqalu inna ilaikum mursalun. Saya santri Baitul Quran, umumkan. Apa untuk sombong? Bukan. Karena dia santri maka dia tawadhu, maka sholatnya berjamaah. Kalau ada pengajian dia datang, dan dia tidak bohong. Ini inna ilaikum mursalun. Dan seluruh nabi pasti dan wajib untuk mengumumkan, saya adalah nabi. Sekarang tunjukkan, saya adalah santri. Saya adalah santri. Baik. Kemudian ayat 15 bersama-sama. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Ternyata masyarakat di Antokia yang Turki, Istanbul, waktu itu mereka mengatakan, menolak, tidak mau menerima para utusan. Ma antum illa basyarun misluna. Wahai kalian, wahai Sam'on dan dua kawanmu. Samson. Tahu Samson? Samson itu Sam'on. Ini Samson ya? Ada orang namanya Samson nggak di Indonesia? Itu diambil dari Sam'on. Kalau menurut ini adalah nama nabi. Kalau tidak nama nabi adalah muridnya Nabi Isa. Ulama. Qalu ma antum illa basyarun misluna, wahai Sam'on dan dua temanmu. Ditolak oleh masyarakat, kalian adalah manusia seperti kami. Kok ngaku jadi nabi? Ngaku jadi utusan. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Allah Ar-Rahman enggak menurunkan sesuatu pada kalian. Kalian itu bohong semuanya. Ini adalah tanda penolakan dakwah dimanapun di dunia, di seluruh benua, 5 benua. Saya sering menyebutkan benua saja. Di 5 benua, di Amerika banyak yang menolak Islam. Di Asia banyak yang menolak Islam. Di Amerika banyak yang dipenjara. Di Asia banyak yang dipenjara. Di Afrika banyak yang dipenjara. Di Australia banyak dipenjara. Di Eropa banyak penjara. Mereka mengatakan kalian ini bohong, bikin-bikin, bahkan disebut kadang-kadang radikal. Qalu ma antum illa basyarun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Jadi kebanyakan dakwah itu ditolak. Jangan kaget. Dakwah kita ini paling enak. Dakwah di masjid, pengajian di masjid, semuanya menerima. Enak sekali. Yang lebih hebat lagi itu, maaf ya, kita dari sistemnya jamaah tabligh itu hebat luar biasa. Jamaah tabligh datang ke rumah-rumah. Kita masih belum bisa. Alangkah baiknya seandainya materi kita sampaikan ke rumah-rumah. Ada yang menerima, ada yang tidak. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Semuanya para santri, saya panggil sekarang namanya Mus'ab bin Umair. Amin. Ini siapa namanya? Mus'ab. Siapa? Mus'ab. Subhanallah. Siapa? Mus'ab. Ini siapa? Mus'ab. Subhanallah. Ini siapa? Mus'ab. Mus'ab adalah anak muda milenial, ganteng, anaknya orang kaya, kaya raya, di Mekah kaya raya. Ternyata ketika masuk Islam orang tuanya tidak setuju, bahkan bisa diusir. Akhirnya menjadi duta besar Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rumah di Madinah
ada berapa ratus, semuanya didatangi satu persatu. Ada yang mendengarkan, ada yang nggak menerima, bahkan ada yang ngambil besi yang 1 meter lebih sedikit tuh, yang bundarnya kayak begini, itu apa namanya itu? Yang ada lancipnya untuk gali-gali tanah, apa namanya? Inggris. Inggris apa Inggris? Subhanallah, hampir dibunuh. Wahai Mus'ab, kamu mengganggu kami di Madinah, saya bunuh kamu. Pak, tolong jangan marah-marah dulu, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau bapak nggak setuju nggak apa-apa, kalau bapak setuju silahkan. Akhirnya dibacakan, masuk Islam. Subhanallah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika nanti pulang sekalian, waktu nanti insya Allah pada waktu liburan, tolong jangan di rumah saja, datang ke rumah Pak RT, datang ke rumah Pak RW dengan tetangga. Subhanallah, alhamdulillah saya mondok di Baitul Quran, saya mondok di tempat lain, alhamdulillah saya hafal sekarang ini hafal 2 juz. Tapi kalau bilang begitu, coba baca, oh, lupa. Oh jangan lupa, kalau bilang hafal ya hafal. Saya hafal 30 juz, coba. Oh, belum murojaah, nggak bisa. Yang hafal ya hafal. Nih para ustadz semuanya. Jadi sekarang ini adalah yang kita tekankan. Siapa yang di belakang itu? Mus'ab. Subhanallah. Ya, itu Mus'ab. Insya Allah kita utus ke ujung kulon. Subhanallah. Siap? Coba baca. Siapa namanya? Yasin. Siapa itu? Yasin ya? Oh betul namanya Yasin, Masya Allah. Udah, sekarang kamu Mus'ab bin Umair dakwah di ujung kulon. Karena apa? Karena istrinya dari ujung kulon. Kalau ini nanti di ujung wetan. Baik, jadi sekarang tolong anak-anak sekalian, para santri, para kiai, dakwah itu tidak mulus. Rasulullah SAW 13 tahun, bahkan 6 tahun hanya dapat santri 40 orang. Nomor 40 adalah Umar bin Khattab. Ini tolong masukkan dalam hati. Jadi dakwah itu bukan hanya enak ditaruh di kota, ditaruh di sini, sampai ke pelosok-pelosok, siap semuanya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka mengatakan, ini orang-orang kafir mengatakan, penduduk Antiokhia mengatakan, kalian wahai para utusan, kalian adalah manusia seperti kami, kok ngaku jadi nabi, ngaku jadi utusan Allah. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Ar-Rahman, Allah enggak menurunkan sesuatu, yang maha kasih sayang. In antum illa takdzibun, kalian itu pembohong. Itu di mana-mana, di seluruh benua. Langsung utusan menjawab. Ayat berapa? 16 bersama-sama. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan mengatakan, Tuhan kami Allah Maha mengetahui bahwa kami adalah betul-betul utusan. Kalian nggak percaya nggak apa-apa. Saya santri, saya tunjukkan diterima nggak apa-apa. Sekarang ini para santri, para hufat, para penghafal Quran sekarang dapat hebat luar biasa di Indonesia. Siapa yang hafid 30 juz diizinkan masuk perguruan tinggi pilih seluruh Indonesia tanpa bayar. Dihormati luar biasa. Sampai profesor-profesor sekarang mengatakan, saya kagum dengan anak-anak mahasiswa santri yang hafal 30 juz. Kalau dia sudah hafal 30 juz, pasti ilmu yang lain dia bisa. Sehingga yang penting sudah dia dapat sertifikat dan ujian lulus, masuk ke kedokteran tanpa diuji. Sekarang di Indonesia banyak rektor, banyak ini sudah hubungi kita. Siapa di antara santri yang hafal 30 juz, masuk, silahkan pilih di universitas, fakultas apa, jurusan apa, silahkan. Ini penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, sekalipun kita tidak diterima di masyarakat pamannya, jangan kecil hati. Betul-betul kami ini adalah membawa ilmu agama, kami membawa li'ilai kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Sehingga mengatakan sekali lagi ayat 16, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ibu-ibu yang ada di rumah, ibu-ibu dapat 1 ayat, 2 ayat, tolong sampaikan kepada tetangga.
Ini alhamdulillah ada ibu-ibu yang sudah lapor kepada saya, manggil saya Abi. Abi, alhamdulillah saya sudah hafal 30 ayat surat Al-Mulk, berarti sudah sempurna. Masya Allah, 30 ayat dari surat Al-Mulk berarti sudah hafal. Insya Allah dosanya ibu itu diampuni oleh Allah, dan insya Allah diselamatkan dari siksa kubur. Dengan izin Allah dia akan masuk surga. Surat Al-Mulk sudah laporan pada saya, laporan ibu-ibu yang ada di rumah. Oleh karena itu saya umumkan lagi, ibu-ibu, siapa yang hafal surat Al-Mulk, siapa yang membaca surat Al-Mulk, dia diselamatkan dari siksa kubur, dosanya diampuni, diselamatkan dari siksa neraka, dan dimasukkan surga. Ini semuanya dari Rasulullah SAW. Insya Allah di sini nanti akan saya tanya Selasa depan. Amin, insya Allah ya. Insya Allah 3 ayat dulu Pak D, 30 ayat insya Allah ya, 30 ayat semuanya Bang, 30 ayat. Kepingin kan kita diampuni oleh Allah, diampuni, kepingin selamat dari siksa kubur, kepingin selamat dari neraka, selamat dimasukkan surga. Sampai Rasulullah mengatakan, lawadidtu, saya senang, annaha, sesungguhnya surat Al-Mulk, fi qalbi kulli insanin, berada dalam hatinya setiap manusia, min ummati, dari umatku. Oleh karena itu tolong ibu-ibu sampaikan, dapat 1 ayat, dapat pengajian hari ini, yang kita dapatkan adalah kita harus amanah, kita harus yang jujur dimanapun berada. Kalau suami istri sama-sama amanah enak, tapi kalau suami istri saling nggak percaya, suaminya pergi dia bingung, istrinya pergi dia bingung, atau suaminya pergi istri di rumah dia bingung, jangan-jangan ada jangan-jangan. Oleh karena itu mulai hari ini semuanya tolong menjadi orang yang amanah. Yang kedua, bahwa dakwah itu adalah perlu perjuangan. Yang ketiga, umumkan, alhamdulillah kemarin saya ngaji, dapat ilmu bahwa kita disuruh amanah, disuruh ini, disuruh itu, kita sampaikan. Mengapa? Ayat 17 bersama-sama. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita adalah menyampaikan dengan jelas. Sampaikan Pak Kiai, Bu Nyai, kaum muslimin muslimat, ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak, tolong sampaikan pengajian kita hari ini, sampaikan kepada masyarakat. Oh iya, kita disuruh menyampaikan. Oh ada yang katakan, wah sok pinter kamu. Biarkan ada orang mengatakan begitu. Kita bukan sombong, kita bukan riak, bukan ujub, tapi wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita adalah dakwah. Insya Allah nanti salam saya Pak Ang di kelurahan, saya minta nomor WA-nya Pak Lurah insya Allah. Sekarang saya Pak Lurahnya Pak Tono, insya Allah nanti saya minta, mudah-mudahan nanti Pak Lurah bisa hadir ke sini. Amin amin, masya Allah. Pak Lurah Tugu, insya Allah, mudah-mudahan ya. Alangkah baiknya kita silaturahim dan kita sampaikan tugas kita semuanya dimanapun kita berada adalah untuk dakwah. Nggak terima orang-orang kafir, orang yang nggak senang dengan Islam masih ngomong lagi. Ayat 18, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lamarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Orang-orang kafir mengatakan, masyarakat yang nggak percaya mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami sekarang ini dalam kondisi tidak baik ini gara-gara kalian wahai para utusan. Ini gara-gara kalian wahai ahli masjid. Ini gara-gara kalian wahai santri. La illam tantahu, kalau nggak mau berhenti, lanarjumannakum, nanti akan saya lempari batu. Wala yamassannakum, akan saya penjara, akan disiksa dengan adzabun alim. Ini sudah menjadi bahasa orang kafir mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai hari kiamat. Dakwah begitu. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan semuanya diberikan selamat. Amin ya. Jadi mereka adalah ngancam. Kalau sudah mengatakan begitu diancam. Diancam,
La illam tantahu, kalau enggak mau berhenti, lanarjumannakum, akan kami lempari batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami, bisa dipenjara, bisa ditembak. Ini sudah menjadi bahasa di mana mereka kalah hujah. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ketika kalah hujah, Nabi Ibrahim orangnya Masya Allah luar biasa. Jadi ada patung-patung banyak. Ketika orang-orang sedang berada di lapangan lebaran, pesta, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak berangkat, ngambil kampak, dipukulin semuanya, dihabisin, hancur semuanya, tinggal yang besar. Kemudian palunya, kampaknya ditaruh di kalungnya. Siapa yang tadi mukul? Saya dengar mungkin Ibrahim. Betul Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini semuanya. Kok nanya saya? Tanya saja yang bawa kampak itu. Arca yang paling besar, patung yang paling besar. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana engkau memerintahkan pada kami untuk bertanya kepada batu? Batu kan nggak bisa ngomong. Oh nggak bisa ngomong, oh, iya nggak bisa. Kok disembah? Subhanallah, hujahnya kuat luar biasa. Sudah tahu bahwa itu batu, dan yang bikin siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim, namanya Azar. Dibikin-bikin sendiri, kemudian dipuja-puja, disembah. Setelah dihancurkan dan nggak tahu siapa yang menghancurkan, kampaknya ditaruh di situ. Tanya, kamu ya Ibrahim yang menghancurkan semuanya? Jangan tanya saya, tanya itu, barangkali karena yang besar ini marah, yang kecil-kecil disembah juga. Tanyain dia. Dia kan batu, nggak bisa ngomong. Oh nggak bisa ngomong ya? Iya, kok disembah? Kalah, akhirnya dibakar. Ya begitu bahasanya. Kalau sudah kalah, dipenjara. Hujahnya kalah, dibrogol. Ini sudah bahasa dalam Al-Quran. Illam tantahu, coba bersama-sama. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ancaman yang luar biasa. Langsung dijawab oleh para nabi, para utusan. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrif. Kalian dapat kejelekan itu karena kelakuan kalian sendiri, bukan dari kami sebagai ulama, sebagai guru, sebagai santri, para nabi, bukan dari kalian sendiri. Ini dialog yang luar biasa. Jadi anak-anak sekalian sudah tahu seperti ini. Jadi kiai itu perlu perjuangan. Jadi santri perlu perjuangan. Siapapun perlu berjuang. Baik. Kemudian ada dai yang luar biasa. Ada ustadz yang luar biasa. Ada ustadz yang luar biasa. Ayat 20 bersama-sama. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada ustadz dari ujung kampung, dari pedalaman, dari Papua, mungkin dari Aceh ujung sana, dari ujung kulon, dari Gunung Kidul, atau dari pojoknya Depok, pinggiran Jakarta. Wajah min aqsal madinati, ada ustadz datang dari ujung Jakarta, pinggiran Jakarta. Yas'a, dengan gegas. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai masyarakat Antokia, wahai masyarakat Turki, wahai masyarakat Istanbul, wahai masyarakat Antokia, ittabi'u al-mursalin, ikuti para nabi ini, para utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka tidak minta opah, tidak minta amplop dari kalian. Tidak minta amplop dari kalian, wa hum muhtadun. Mereka orang tiga ini adalah orang-orang yang dapat hidayah, orang baik. Dia itu santri baik. Dia itu hafal Quran. Dia itu ahli fikih. Dia itu orang pintar. Ikuti mereka. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ternyata orang tadi itu langsung ditangkap. Yang rajulun yas'a tadi, orang yang dari pinggiran kota,
ngomong tadi, ikuti para utusan ini, mereka adalah orang-orang baik, langsung ditangkap. Bahkan dia disuruh jangan beriman kepada mereka. Wa maliya, mengapa saya tidak la a'budul ladzi fatarani, tidak menyembah Allah yang menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan aku akan kalian dikembalikan kepada Allah. Dialog, tapi sudah ditangkap, dia masih ngomong. Attakhidhu min dunihi alihah, apakah aku mengambil selain Allah alihatan, Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Iyuridinir rahmanu bidurrin, kalau Allah menghendaki bahaya untukku, la tughni anni syafatuhum, berhala-berhala itu tidak akan bisa menyelamatkan aku. Kalian juga bisa menyelamatkan aku. Wala yunqidun inni idan lafi dhalalim mubin, seandainya aku mengikuti kalian wahai orang-orang Antokia, berarti saya adalah ustadz yang sesat, saya adalah kiai yang sesat, saya adalah dai yang sesat, saya adalah muslim yang sesat. Saya tidak akan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, wahai para utusan, aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, dengarkan, saksikan. Atau dia mengatakan kepada ahli Antokia, saya beriman kepada Allah, dengarkan kalian wahai Antokia, ahli Antokia. Subhanallah, ketika dia ngomong begitu, inni amantu birabbikum, saya beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, dengarkan saya, langsung diinjak-injak, dipukul, mati di tempat. Mati di tempat. Maaf, sampai di dalam keterangan itu sampai diinjak-injak, maaf ya, kotoran itu keluar. Kotoran sampai keluar, sampai mati di tempat. Ketika dia mengatakan inni amantu birabbikum fasma'un, wahai masyarakat Antokia, aku beriman kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang didakwakan oleh para utusan ini, fasma'un, dengarkan saya. Subhanallah, ketika itu dipukulin, diinjak sampai, maaf sekali lagi, keluar kotoran dari perutnya. Setelah meninggal dunia, gila, dikatakan kepada rohnya ustadz tadi, dai tadi, ini bukan nabi, rojulun, ustadz yas'a, dari kampung, dari pinggir kota, udkhulil jannah, silakan masuk. Namanya siapa? Habib An-Najjar. Namanya rojulun ini adalah Habib An-Najjar. Namanya Habib. Jadi di sini ada Mus'ab, ada Habib. Ya, ada Mus'ab, ada Habib. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada Habib An-Najjar, udkhulil jannah, silakan masuk surga. Langsung dia dalam rohnya mengatakan, qala, Habib An-Najjar berkata, tapi ini rohnya, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku, rakyatku tahu, bima ghafara li rabbi, apa yang menyebabkan dosa saya diampuni oleh Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, menjadikan aku orang yang mulia. Seandainya para ahli Antokia ini tahu, mereka akan masuk Islam semuanya. Mereka akan masuk Islam semuanya. Ini yang menyebabkan. Jadi ternyata jamaah sekalian, orang yang meninggal dunia di dalam dakwah membela agama itu namanya mati syahid. Mati syahid. Ini luar biasa. Jadi Habib An-Najjar, dia tidak takut-takut menyampaikan, inni amantu birabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, dengarkan baik-baik. Setelah ngomong begitu ditangkap, digebukin, diinjak-injak sampai mati. Ketika mati, rohnya dikatakan udkhulil jannah, silakan masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan kepada dia, dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi, sampai saya diampuni dosa saya semuanya, wa ja'alani minal mukramin, saya menjadi orang yang dimuliakan, masuk surga, mendapatkan balasan yang luar biasa, mereka akan mengikuti aku semuanya. Tapi ini mereka tidak tahu,
Dan alhamdulillah hal ini diberitakan oleh Al-Quran. Tolong semuanya, coba saya mau nanya 5 santri ini, dari mana saja ini? Dari mana aslinya? Dari Depok. Mudah-mudahan jadi wali kota Depok, amin. Dari mana nak? Jakarta. Mudah-mudahan jadi menantunya Anies Baswedan, amin. Dari mana aja? Bapak-bapak. Insya Allah Jogja, Masya Allah, mudah-mudahan nanti salam saya kepada Sultan Hamengkubuwono. Subhanallah ya. Jogja, dari mana? Kerawang, Sumbawa, bisa naik kuda? Masya Allah ya. Sumbawa naik kuda insya Allah, kuda liar ya, tahu kuda liar? Dari mana? Dari Medan. Nah, bukan Medan, Medan. Mudah-mudahan ini semuanya sudah beda-beda semuanya. Ini semuanya tolong dakwah di tempatnya. Dakwah yang paling bagus adalah dengan santun, dengan baik. Fa insyaallah mudah-mudahan mereka menerima. Seandainya tidak diterima, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedih orang Mekah tidak mau masuk Islam. Sedikit yang masuk Islam, sedih Nabi Muhammad sampai badannya kurus. Ditegur oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asaf. Hampir saja engkau celaka Muhammad, engkau sampai mati Muhammad, karena orang-orang tidak mau percaya dengan Al-Quran. Jangan Muhammad. Begitu juga pada kita, kewajiban kita dakwah dimanapun kita berada dengan akhlakul karimah. Tolong modal pertama adalah amanah. Amanah anak-anak sekalian, kalau ada barang nak bukan milik kita, jangan diambil. Jangan diambil. Ada sesuatu yang bukan milik kita, jangan diambil. Kalau ada makanan bukan milik kita, jangan dimakan. Khawatirnya makanan yang tidak halal hafalan kita hilang. Imam Syafi'i yang sudah hafal dari usia 6 tahun, kadang-kadang beliau lupa, langsung datang pada Pak Kiai, namanya Kiai Waki. Syakautu ila waki'in su'a hifdzi. Aku lapor kepada Pak Kiai Waki, Pak Kiai kadang-kadang kok saya lupa. Padahal Imam Syafi'i itu semalam itu bisa khatam, semalam. Bahkan diterangkan bulan Ramadan khatam 60 kali. Berarti sehari bisa khatam 2 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi santri sekarang pinter-pinter. Saya siap, kata Anam, kata Mus'ab, saya siap Abi, bisa hafal Quran, baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Subhanallah, pinter juga, karena pahalanya sama ya. Baca Qul Huwallahu Ahad sekali sama dengan 1/3 Al-Quran, 2 kali sama dengan 2/3 Al-Quran, 3 kali sama dengan khatam. Ini bagus pahalanya, iya, tapi alhamdulillah tolong amanah. Imam Syafi'i khawatir hafalannya hilang, lapor kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau begitu tinggalkan maksiat. Mengapa? Karena ilmu itu nur, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah, hidayah Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Amanah, tolong dakwah kita sampaikan, dan dakwah itu tidak mulus begitu saja. Dakwah pasti ada perjuangannya. Kemudian masyarakat ada yang menerima, ada yang tidak, adalah hal yang wajar. Dan yakinlah insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya adalah surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semuanya mohon mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari corona, dari bencana dan musibah yang lain, dan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan semuanya selamat dunia akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba ditanya lagi, mau apa tidak didoakan bisa pergi ke Mekah? Mau semuanya? Tolong semuanya seakan-akan kita di depan Ka'bah. Tolong semuanya lihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka